Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada presentasi kali ini, kami dari grup B dengan tema sport akan menjelaskan materi terkait dengan mata kuliah Human Computer Interaction. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Firanti sebagai moderator, dan anggota saya Liu Toriko dan Irawansyah. Baiklah, pengertian HCI atau Human Computer Interaction. Human Computer Interaction atau disingkat dengan HCI ialah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Materi pertama terkait dengan Human Computer Interaction History. Contoh HCI pada zaman dahulu, sekarang, dan mendatang. Zaman dahulu. 1. Old robot. 2. Old computer. 3. Old operating system. Pada zaman sekarang, 1. Teknologi games. 2. Operating system. 3. Teknologi display. 4. Teknologi robot. Dan 5. Market Jetpack. Lalu zaman mendatang, 1. Smartphone dengan layar fleksibel. 2. Handphone hologram. 3. Autonomous car. 4. Kitchen teknologi. Dan 5. Daily office. Materi kedua terkait dengan human aspect. 3 contoh indera manusia yang berinteraksi dengan komputer mengenai tema sport. Antara lain, penglihatan atau mata. Mata manusia digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, tekstur, dan warna. Dalam sistem komputer yang menggunakan layar dua dimensi, mata kita dipaksa untuk dapat mengerti bahwa objek pada layar tampilan. Begitu pula dengan sport, kita bisa melihat berbagai macam sport di komputer menggunakan indera penglihatan. Yang kedua, pendengaran atau telinga. Pendengaran ini menggunakan suara sebagai bahan dasar penyebaran informasinya. Manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz sampai 20 Hz. Tetapi selain frekuensi, suara juga dapat bervariasi dalam hal kebisingan. Dan yang ketiga, peraba atau kulit. Kulit adalah indera manusia yang berfungsi untuk mengenali lingkungan dari rabaan atau sentuhan. Sentuhan ini dikaitkan dengan aspek sentuhan dalam bentuk media inputan maupun keluaran. Contoh dalam penggunaan papan ketik atau tombol. Kita akan merasa nyaman bila tangan dilakukan penekanan yang cukup berat atau malah terlalu ringan. Dan tentu dalam mencari informasi mengenai sport, kita bisa menggunakan indera peraba. Terkait materi ketiga yaitu interaction element. 3 contoh elemen interaksi yang berkaitan dengan komputer mengenai tema sport. Antara lain, kasir, tiket menonton sepak bola. Terjadinya interaksi antara pembeli dengan penjual dalam menggunakan mesin pencetak tiket modern, yang sekarang sudah menggunakan touchscreen sebagai alat inputnya. Yang kedua, turnamen, futsal, dan sepak bola. Terjadinya interaksi antara pemain dengan panitia pelaksana dalam menggunakan aplikasi pendaftaran data pemain melalui komputer, yang sekarang menggunakan keyboard sebagai alat untuk mengetik dan menginputkan data yang sudah diberikan para pemain yang ikut dalam turnamen tersebut. Dan yang ketiga, teller bank, manajer futsal. Terjadinya interaksi antara teller bank dengan manajer futsal dalam mengurusi gaji pemain yang menggunakan komputer untuk mengupdate data pemain nasabah yang diberikan oleh pihak manajer dalam mentransfer uang ke masing-masing rekening pemain yang berhak menerimanya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Liu Toriko. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat tentang komputer aspek. Contoh komputer aspek terdiri dari 6. 1. MOS. MOS adalah alat yang membantu dalam mengoperasikan sebuah komputer, memiliki peranan dalam menggerakkan kursor di layar monitor, membuat pengguna dapat memilih objek yang diinginkan. 2. Touchpad. Touchpad adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menerjemahkan gerakan atau perintah kepada kursor di dalam laptop. 3. Touchscreen. Touchscreen adalah sebuah perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan tampilan layar menggunakan jari atau pena digital. 4. eye-gaze. Eye-gaze adalah perangkat yang mendeteksi gerakan mata pengguna untuk mengontrol kursor. Contohnya eye-gaze Edge. 5. Proyektor.
Proyektor adalah alat untuk menampilkan gambar, video, maupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar. 6. Kursor. Kursor adalah alat suatu petunjuk atau indikator posisi pada monitor komputer atau piranti tampilan lain yang akan merespon masukan dari suatu masukan teks atau piranti penunjuk. Selanjutnya, materi kelima, tentang HCI paradigma. Penjelasan dan contoh paradigma. 1. Initial paradigma. Batch processing merupakan istilah umum yang digunakan untuk program yang sering digunakan dan dijalankan dengan interaksi manusia minimum. Contoh, email dan transaksi batch processing. 2. Time sharing paradigma. Time sharing adalah pendistribusian sumber daya komputasi ke banyak pengguna melalui multi-program atau multitasking. Contoh, komputer IBM 360. 3. Networking paradigma. Networking adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar jarak komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Contoh, SCOOP, MAN, WAN, LAN, dan PAN. 4. Graphical display. Graphical display adalah dimensi layar dan tinggi dari perangkat tampilan visual elektronik seperti monitor, komputer, dalam pixel. Graphic display dapat menampilkan grafik maupun gambar. Contoh, video display units atau VDU. 5. Mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah central processing unit elektronik komputer yang terbuat dari transistor, mini, dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Contohnya Intel Core i dan AMD Ryzen. 6. Internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Contohnya www.bolalop.com. Selanjutnya materi ke-6 tentang interaction design. Penjelasan interaction design. Pengertian interaction design. Interaction design adalah interaksi antara pengguna dan produk. 5 dimensi interaction design. 1. 1D, words. Kata-kata yang akan digunakan dalam interaction design haruslah mudah dipahami oleh pengguna. Desainer harus bisa memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna lewat kata yang sederhana. 2D, visual representation. Representasi visual menyangkut beberapa elemen grafis seperti gambar, tipografi, dan icon yang dapat berinteraksi dengan pengguna. 3D, physical object or space. Sebelum membuat produk yang memiliki interaction design, harus dipikirkan dahulu platform apa nantinya pengguna akan berinteraksi dengan produk. 4D, time. Gerakan dan suara adalah elemen penting dari interaction design. Elemen tersebut penting untuk membuat pengguna bisa menghabiskan banyak waktu saat berinteraksi dengan produk. 5D, behavior. Gerakan dan suara adalah elemen penting dari interaction design. Elemen tersebut penting untuk membuat pengguna bisa menghabiskan banyak waktu saat berinteraksi dengan produk. Materi yang ke-7 tentang navigation and dialog. Navigation and dialog. Contoh navigasi adalah GPS. GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan, arah, letak, dan waktu. Contoh dialog. Chatbot. Chatbot adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk menyimulasikan percakapan intelektual dengan satu atau lebih manusia, baik secara audio maupun teks. Chatbot telah dimanfaatkan untuk tujuan praktis seperti bantuan online, layanan personal, atau akuisisi informasi. Oke, terima kasih Nabila Firanti. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irwansyah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ke-8. Prototype. Prototype aplikasi perjalanan. Penjelasan gambar 1. Pada pembuatan prototype ini, kami menggunakan aplikasi untuk tools. Toolsnya yaitu Adobe Experience Design. Di sini kami akan menjelaskan maksud dari gambar yang di samping. A. Open Application. Memberitahukan kepada pengguna aplikasi tersebut bahwa pada gambar ini pengguna harus membuka aplikasi tersebut terlebih dahulu agar bisa masuk ke langkah berikutnya. B. Sign in or sign up. Sign in adalah tanda seseorang memasuki suatu account atau ID di sebuah email atau yang lainnya. Sedangkan sign up adalah tanda seseorang untuk membuat sebuah account atau ID di sebuah email atau yang lainnya. C. Contents.
Contents di sini berfungsi untuk memberitahu kepada pengguna ada isi apa saja dalam aplikasi travel application. Penjelasan gambar 2. Sign-in. Jika pengguna aplikasi travel application telah memiliki akun yang telah terdaftar, bisa langsung klik perintah sign-in yang berwarna hijau. Email and password. Pada perintah sign-in ini, pengguna diwajibkan untuk memasukkan email dan password yang telah terdaftar pada aplikasi travel application. C. Tourist Attraction. Pada bagian Tourist Attraction, pengguna bisa memilih tempat yang ingin dituju. Di sini banyak berbagai tempat, contohnya Thailand Island. Setelah memilih tempat, pengguna bisa langsung membayar secara online dengan jumlah yang telah ditentukan. Materi ke-9, Usability. Usability dalam HCI. Usability dalam HCI adalah sistem yang akan bekerja dengan baik apabila dipergunakan secara maksimal oleh pengguna, sehingga semua kemampuan dalam sistem dapat bermanfaat secara maksimal. Dilihat dari seberapa besar manfaat yang bisa didapat dari sistem yang digunakan, diharapkan menjadi suatu sistem yang dapat memudahkan user. Human Computer Interaction atau HCI dengan kriteria usability Jacob Nielsen yaitu 1. Learnability, 2. Efficiency, 3. Memorability, errors, dan 5. Satisfaction. Model analisis sistem informasi HCI dengan 5 kriteria usability dapat digunakan sebagai standar untuk menganalisa konsep HCI sudah ditetapkan dalam sistem sehingga dapat diketahui kelemahan sistem dan dengan demikian dapat dilakukan perbaikan terhadap sistem. Materi ke-10, Hypertext, Multimedia, dan World Wide Web. Hypertext merupakan sebuah markup language yang digunakan untuk membuat halaman web yang akan menghasilkan output semacam informasi yang terdapat di dalam sebuah web di internet. Multimedia merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. World Wide Web. www merupakan suatu kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, dan Usenet, teks hyperlink, file video dan audio, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar HTTP dan TCP/IP. Materi 11, Ubiquitous Computing and Augmented Reality. Definisi. Ubiquitous computing dapat diartikan sebagai proses komputasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini terwujud karena semua objek, pengguna, dan perangkat pada ubiquitous environment terhubung ke berbagai jaringan. Contoh penerapannya. Ketika baju dilengkapi dengan sensor kesehatan, maka alat itu bisa menginformasikan kondisi kesehatan seseorang dan terhubung dengan mesin yang ada di rumah sakit. Di dunia olahraga, teknologi ini bisa dipakaikan ke pemain, sehingga manajer tim bisa tahu kebugaran pemain tersebut. Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Fungsi AR adalah untuk meningkatkan persepsi seorang dari dunia yang ada di sekitarnya dan menjadikan sebagian dunia virtual dan nyata sebagai antarmuka yang baru yang mampu menampilkan informasi yang relevan, yang sangat membantu dalam bidang pendidikan, pelatihan, perbaikan, dan pemeliharaan. Contoh penerapannya, AR dapat menampilkan objek digital buatan yang dapat dilihat melalui kamera ponsel atau perangkat lainnya. Hal ini membuat teknologi ini diterapkan untuk tujuan perencanaan, promosi, dan edukasi. Thank you. Baiklah, sekian presentasi dari grup D. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.